firman kebenarannya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, di akhir pekan ini kami merasakan kemurahan, kebaikan, pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu yang terus mengangkat hidup kami dan memperlengkapi kami terus dengan semangat yang baru, berkat-berkat yang baru dari Tuhan. Dan nyata kasih-Mu yang sempurna memimpin hidup kami untuk senantiasa memuliakan-Mu ya Bapa. Dan pada pagi hari ini, kembali lagi Tuhan, dengan hati yang bersyukur, hati yang terbuka, kami ingin meresponi setiap firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan diberkatilah semua anak-anak-Mu yang telah bergabung dengan kami dalam ibadah pagi hari ini, dan yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu terberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi salam selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Mari kita kembali ke kitab Efesus, kitab yang sangat terberkati, kitab yang ditulis oleh hambanya Rasul Paulus untuk memberikan gambaran yang luas, gambaran yang lengkap tentang peranan kehidupan kita sebagai anggota-anggota gereja tubuh Kristus. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah masuk pada bagian pemahaman tentang predestinasi. Predestinasi berarti telah ditentukan sebelumnya. Telah ditentukan sebelumnya tujuan daripada maksud Tuhan ya memilih kita ya untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Itu yang dikatakan di ayatnya yang keempat, Efesus pasal 1 ayat 4. Saya akan baca sekali lagi. Sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Amin. Di dalam kasih itulah Allah telah menentukan kita dari semula. Bukan Allah menentukan orang-orang yang diselamatkan tanpa melalui iman. Tidak ada pengajaran Alkitab seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dipercayai oleh banyak orang di seluruh dunia ini, bahwa Tuhan sudah menentukan siapa-siapa yang akan diselamatkan dan siapa saja orang yang akan binasa. Tidak ada karakter Tuhan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karakter Tuhan adalah Dia kudus, Dia benar, Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Tetapi bagaimanakah orang diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku? Allah yang menentukan. Sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam kasih Kristus, di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa umat manusia, disitulah Allah menentukan setiap orang yang percaya akan memperoleh, pasti memperoleh hidup yang kekal dan menjadi anak-anak-Nya. Amin. Itu clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu sudah jelas ya. Jadi semua orang bisa ditentukan atau tidak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Bisa. Melalui apa? Melalui iman. Kalau dia percaya, berarti dia dipilih. Amin. Kalau dia tidak percaya, bagaimana dia bisa dipilih? Amin. Ya. Tidak mungkin orang yang tidak percaya dipilih. Caranya bagaimana itu dipilih untuk menjadi anak Tuhan? Karena tidak ada iman, tidak ada orang yang beriman tanpa melalui pendengaran, ya, dan tidak ada orang menjadi anak-anak Tuhan tanpa melalui percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah yang paling sahih, itulah yang paling akurat untuk memahami predestinasi. Bahwa Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia terbentuk, amin, ya benar.
Tapi yang ditentukan oleh Allah adalah bahwa di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan, kematian Yesus Kristus Tuhan kita, maka di dalam kasih-Nya itulah Allah menentukan setiap orang yang percaya untuk menjadi anak-anak-Nya. Amin. Nah, ini sangat luar biasa. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara kita berpegang teguh supaya kita tidak mengebius ya. Kita tidak memperlakukan semena-mena, manusia memperlakukan semena-mena. Firman Tuhan itu adalah benar dan firman Tuhan itu memberikan kepada kita kemerdekaan, membebaskan kita ya dari segala kungkungan, segala belenggu daripada pemikiran manusia ya, dari pemikiran filsafat manusia yang sudah menjadi tradisi mungkin selama ribuan tahun Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab itu, firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah yang memerdekakan kita dan membebaskan kita untuk memperoleh sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang kekal. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lihat betapa indahnya arti daripada predestinasi. Betapa indahnya makna daripada penentuan Allah, pemilihan Allah atas hidup kita, atas masa depan kita, bahwa di dalam kasih Allah yang sempurna, amin, di dalam kasih Allah yang sempurna, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, ini tidak bisa terjadi sebelum salib Kristus, amin. Harus setelah salib Kristus, harus setelah pengorbanan tubuh dan darah Yesus Kristus di atas kayu salib, kasih yang sempurna ini bisa dinyatakan. Bahkan setelah penolakan bangsa Israel kepada Mesias, penolakan bangsa Israel kepada kesaksian Roh Kudus, barulah kita bisa memperoleh anugerah Allah yang luar biasa ini sebagai bangsa-bangsa lain yang dulu tidak diperhitungkan. Kita dulu tidak memperoleh janji covenant. Hanya bangsa Israel yang memperoleh covenant Allah. Tetapi oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita sebagai bangsa-bangsa yang di luar daripada umat bangsa pilihan Tuhan, kita yang dulu tidak dikenal, tidak diperhitungkan, tapi sekarang kita yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Yesus Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat kembali di ayat 4 dikatakan tadi, di dalam Dia, di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tidak akan ada orang yang terpilih di hadapan Allah sebelum dia berada di dalam Yesus. Hanya karena setiap orang yang sudah diposisikan, ditempatkan di dalam anaknya yang tunggal, di dalam Yesus Kristus, maka Allah memperhitungkannya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Karena apa yang dilakukan oleh anak Allah, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah perbuatan baik yang sempurna di hadapan Bapa di sorga. Tidak ada perbuatan manusia yang sempurna, sehingga Allah Bapa di surga hanya menerima, memuaskan hatinya dengan kerelaan hati yang diperlihatkan, yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pekerjaan yang sudah selesai, itulah yang diperhitungkan oleh Allah Bapa untuk menjadi kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Dalam hal itulah, ya, kerangka berpikir pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib itulah, maka kita mengerti secara mendalam arti daripada kebenaran Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan, sebab kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan
dalam Kristus Yesus. Amin. Tanpa penebusan oleh darah Kristus Yesus atas segala dosa kita, tidak mungkin kita bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan sekilas, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang percaya sebelum Yesus Kristus mati disalibkan. Ya, Abraham percaya, Nuh percaya, Daud percaya, Musa percaya, dan banyak lagi orang-orang Israel yang percaya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka tidak bisa dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena mereka harus mempersembahkan korban-korban darah hewan. Ya, amin. Mereka harus tunduk kepada peraturan hukum Taurat. Kalau mereka melanggar, mereka akan mendapatkan hukuman. Dan ada konsekuensi hukuman bagi setiap orang yang melanggar peraturan, perintah-perintah atau hukum Taurat. Tapi saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Dan demikianlah, tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus, bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, telah dimerdekakan dari dosa, dari segala dosa. Namun, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang dalam kasih, oleh kasih. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku yang sangat luar biasa. Kalau kita merenungkan pemilihan Tuhan atas kehidupan kita, atas perkenanan Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa didasarkan atas perbuatan-perbuatan kita. Tak seorang pun manusia di dunia ini yang bisa dibenarkan di hadapan Allah oleh karena perbuatan-perbuatannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Oleh karena tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik di hadapan Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua orang telah menyimpang dari hadapan Tuhan, dan tidak ada orang yang taat benar-benar dalam penilaian Allah. Hanya anaknya yang tunggal Yesus Kristuslah yang sungguh-sungguh taat kepada Allah Bapa. Dan di dalam anaknya yang tunggal itu, di dalam Yesus Kristus itulah setiap orang yang percaya diperhitungkan menjadi anak-anaknya. Amin. Menjadi anak-anak Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita semua diperhitungkan oleh Allah. Kita diterima, dihargai oleh Allah. Bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi atas dasar apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudaraku kebenaran yang ditolak oleh dunia. Karena manusia di dunia ini ingin selalu apa yang dia tampilkan menjadi hal yang diperhitungkan ya oleh manusia sesamanya. Dan mereka berpikir sama juga di hadapan Tuhan, bahwa dengan perbuatan-perbuatan mereka, bahwa dengan usaha-usaha kerja keras yang mereka lakukan, melalui ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan, melalui segala hal yang mereka perbuat, mereka berpikir itulah yang menjadikan mereka benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mereka mendengarkan Injil keselamatan, Injil kebenaran, Injil kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak akan bisa mengerti apa kehendak Tuhan yang Tuhan lakukan saat ini bagi umat manusia. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang sudah sampai kepada kasih karunia Tuhan itu. Bersyukur saudara-saudaraku, kita yang sudah menerima ya penebusan oleh darah Yesus Kristus. Bersyukur karena kita telah memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Dan bersyukur saudara-saudara dan saya mau merendahkan hati kita, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terus bersedia belajar memahami
rancangan kehendak Tuhan yang sudah ditentukannya sebelum dunia dijadikan. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semakin melihat cermin daripada wajah Kristus melalui setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Kita melihat kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah melalui setiap kebenaran firman yang dibukakan bagi kita sebagai rahasia yang berabad-abad lamanya, belum pernah dibukakan kepada anak-anak manusia, tetapi sekarang kepada kita orang-orang kudusnya Tuhan diperlihatkan, dibentangkan, dibukakan Bapak Ibu Saudara sedemikian rupa dengan terang benderang. Apa yang menjadi kehendak Allah saat ini adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah bagian yang sangat luar biasa. Sehingga di ayat 5 ini, kalau kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan katakan di ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kebenaran yang sangat penting yang harus saudara dan saya pahami dan pegang teguh di sini, bahwa kata anak-anak Allah di sini, kita dijadikan anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah disebutkan adoption. Ya, adoption itu adopsi, itu tidak sama dengan pengertian adopsi di tengah-tengah masyarakat umum. Ya, di zaman modern ini Bapak Ibu Saudara, bahwa orang memahami adopsi itu adalah ya mengambil ya anak yang bukan anak kandungnya untuk diangkat menjadi anggota keluarganya dan diberi sebagai status anak. Nah, hanya sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita memahami adopsi atau pengangkatan anak, bahwa kita diangkat sebagai anak-anak Tuhan, itu artinya adalah bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Amin. Ya, mempunyai kedudukan yang dewasa, yang dianggap sudah matang di hadapan Allah, sehingga kita, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus telah mempunyai ya segala potensi untuk bisa hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya hanya orang-orang yang dewasa yang mampu bertanggung jawab tentang kehidupan, tentang tuntutan kehidupan dan bagaimana bertanggung jawab untuk melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Hanya orang-orang yang dewasa ya, yang bertumbuh terus di dalam kebenaran, yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Orang-orang yang tidak dewasa secara rohani, Bapak Ibu Saudaraku, mereka tidak akan tahan menghadapi berbagai ya kesulitan, penderitaan, ujian dan pencobaan ya dengan tetap konsisten berpegang teguh pada kebenaran. Hanya orang yang dewasa di dalam Kristus Yesus yang sanggup melakukan itu. Nah, Allah memperhitungkan, memandang kita dalam gambaran kehidupan anak-anak Tuhan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu marilah kita ya memperlakukan diri kita sebagai orang-orang yang sudah dianggap dewasa oleh Tuhan. Amin. Jangan kita memperlakukan diri kita sebagai anak-anak Tuhan yang gampang mundur ngambek Bapak Ibu Saudara. Yang gampang Bapak Ibu Saudaraku tersinggung hanya oleh karena kata-kata sedikit saja. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan saudara dan saya memperlakukan diri kita seperti itu. Karena kita diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya yang dianggap sudah menjadi dewasa. Amin. Tapi kedewasaan kita bukan karena perasaan kita. Kedewasaan kita bukan karena pikiran kita yang terbatas. Kematangan kita di hadapan Allah bukan karena apa yang telah kita perbuat dengan sempurna. Tapi kematangan kita, kedewasaan kita adalah karena kita telah mewarisi segala berkat rohani di dalam surga. Dan di dalam Yesus Kristus melalui iman kita kepada setiap kebenarannya, kita dimampukan untuk bisa hidup benar di hadapan Allah dan melayani Dia.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat saudaraku, ya, bahwa adopsi, ya, pengangkatan kita sebagai anak adalah tujuan Allah untuk menjadikan kita serupa dan segambar dengan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Oleh karena itu saudaraku, pemilihan kita sebelum dunia dijadikan adalah Allah telah merancangkan bahwa setiap orang yang percaya kepada salib Kristus akan digambarkan atau akan ditanamkan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang mencerminkan kemuliaan Kristus, yang mencerminkan kemuliaan Allah. Di dalam kebenaran Kristus yang sempurna itu, saudara-saudaraku, kita dibawa, diperhadapkan, dan Kristus Yesus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Allah yang kekal itu menjadi cermin, ya, daripada kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Ya, anak-anak akan segambar dan serupa dengan ayahnya, dengan bapaknya. Sama seperti itu juga saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang telah ditetapkan oleh Allah. Di dalam kasih karunia-Nya, kita memperoleh gambaran yang sempurna seperti Bapa kita, seperti Yesus Kristus sebagai pemimpin kita, sebagai kepala kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Mari saudaraku, ya, dalam kerangka berpikir inilah kita bisa memahami makna daripada Roma pasal 8. Kita lihat Roma pasal 8, saudara-saudaraku. Ya, Roma pasal 8. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, Roma pasal 8 ayatnya. Ya, Roma pasal 8 kita lihat dari ayatnya yang ke 28. Ya, mulai dari ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang sebelum dunia dijadikan, bahwa di dalam Yesus Kristus kita memperoleh segala kebaikannya. Amin. Segala kebaikan Allah, segala kebaikan Tuhan, kita memperolehnya di dalam Yesus Kristus sesuai dengan panggilan kita, panggilan surgawi, di mana kepada kita diwariskan oleh Yesus Kristus, diwariskan oleh Allah segala berkat rohani di dalam sorga. Dan itu pasti selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua anak-anak Tuhan yang telah diadopsi, telah dijadikan anak-anak Allah, anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam iman. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, anak Allah, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Sementara dunia ini mencoba untuk terus memoles wajah mereka. Dunia sementara memoles dan ingin membuat wajahnya seperti yang mereka inginkan, Bapak Ibu Saudara. Keinginan-keinginan duniawi mereka yang jauh menyimpang daripada kehendak Allah. Tetapi Allah telah menetapkan bahwa gambaran wajah kemuliaan, kecakapan kemuliaan daripada setiap anak-anaknya adalah harus menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus yang menjadi kepala dan yang menjadi pemimpin dan yang sulung
dan kita semua mengikut apa yang ada pada Yesus, dan kita mengikut menjadi satu dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Amin. Bahwa Yesus Kristus telah mati terhadap dosa. Saudara-saudara dan saya juga telah mati terhadap dosa. Amin. Bahwa Yesus Kristus telah dikuburkan, dan saudara dan saya juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, saudara dan saya juga telah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin. Bahwa Yesus Kristus akan datang menjemput kita di awan-awan, dan saudara-saudara dan saya akan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya yang kekal. Bahwa tubuh kita yang fana ini, saudara-saudaraku, akan digantikan dengan tubuh kemuliaan sama seperti kemuliaan tubuh Yesus Kristus yang penuh sukacita dan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai gambaran hidup yang jelas. Saudara dan saya bukan sedang meraba-raba dalam kehidupan ini, bukan sedang bingung untuk menentukan ke arah mana kehidupan kita. Banyak orang, Bapak Ibu Saudaraku, saat ini ya berpuasa, ya pergi ke hutan, pergi ke goa-goa, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mencari kehendak Allah. Saudaraku, mereka menangis, mencucurkan air mata, Bapak Ibu Saudaraku, mereka melakukan asketisme, ya menyiksa diri untuk mencari kehendak Allah bagi kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah tindakan kebodohan dunia namanya. Ya, karena kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin ditemukan di luar daripada kebenaran firman. Amin. Bahwa kehendak Allah bagi kita semuanya sudah jelas, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menghendaki supaya gambaran kehidupan kita, kemuliaan kita adalah serupa dan segambar dengan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam kemuliaannya yang sulung. Saudara-saudara dan saya akan mengikuti. Amin. Kita adalah followers daripada Yesus Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin, dan kita akan terus menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Yesus Kristus di dalam kekudusannya. Amin. Di dalam kasihnya, di dalam kepeduliannya, di dalam kerendahan hatinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kelemah lembutannya, di dalam semua kebenarannya yang sempurna. Saudara-saudara dan saya diproses terus melalui pengetahuan akan kebenaran itulah kita melihat kekudusan kita di dalam Yesus Kristus sungguhlah berharga di hadapan Allah. Amin. Oleh karena itu saudaraku, di ayat 30 dikatakan begitu indah. Firman Tuhan ini mengatakan, dan mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dipermuliakannya, dipermuliakan oleh Allah. Kita semua yang telah dibenarkan oleh darah Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah kebenaran Allah yang sangat mulia, menjadi sumber kekuatan yang besar, sumber daya kekuatan yang tidak terbatas bagi saudara untuk bisa mampu melayani Tuhan kita di dalam kuat kasih karunia-Nya. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jalan hidup kita adalah jalan hidup yang paling tepat dan tidak ada jalan yang lain lagi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kerangka berpikir kebenaran inilah kita dapat mengerti maksud daripada Yesus Kristus. Apabila kita dapat membayangkan perkataan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali karena Aku." Maka saudara, kebenaran itu akan lebih diperluas lagi apabila kita mengerti dengan baik bahwa rencana Allah sebelum dunia dijadikan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Allah menghendaki dan Allah merancang, Bapak Ibu Saudaraku, setiap orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus dan semuanya memperoleh gambaran kemuliaan wajah, sinar, cahaya daripada
wajah Yesus Kristus yang telah dinyatakan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat akan menjadi sumber sukacita, kekuatan bagi saudara dan saya, memampukan kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Dan itulah sebabnya saudaraku, Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu, amin, biarlah batinmu manusia barumu, ciptaan baru, ya, new creation, new creature. Saudara dan saya bukanlah ciptaan lama. Di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara dan saya mempunyai sebuah berita. Amin. Kita mempunyai sebuah kabar baik. Kabar baik yang akan mencerminkan kemuliaan Yesus Kristus yang surgawi. Itulah sebabnya saudara-saudara dan saya harus terus memberitakan tentang kebenaran Allah. Yesus Kristus telah mati, mengampuni segala dosa, dan menguduskan setiap orang yang percaya. Dan setiap orang yang percaya itu telah diberikan jaminan kepastian memperoleh hidup yang kekal, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan ditempatkan di dalam tubuh Kristus yang mulia, tubuh Kristus yang sempurna. Saudara-saudaraku, itulah tempat kita berada bersama-sama sebagai sebuah komunitas, sebagai satu ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Kita sanggup untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Roh Kudus akan membuat potensi kebenarannya. Buah Roh, Bapak Ibu Saudaraku, akan bekerja dan akan menolong kita semua, memampukan kita untuk bisa tetap hidup taat dan setia kepada seluruh kehendak Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Karena itulah saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah bagi kita. Dan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersyukur untuk kebenaran yang mulia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, begitu luas, dalam, panjang, lebar, dan tinggi setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau persiapkan sebelum dunia dijadikan. Di dalam kasih Engkau telah menentukan kami supaya menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus yang sulung. Dan kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang mengikut terus dan yang terus dipacu oleh setiap kebenaran firman-Mu untuk berlari dan berlomba di dalam pertandingan iman yang benar, yang Tuhan jadikan bagi kami, untuk kami berlari terus dan sampai pada garis finish. Oleh karena Yesus Kristuslah yang memimpin iman kami, memimpin hidup kami. Roh Kuduslah yang menyuplai bagi kami semua setiap apa yang kami perlukan, supaya tetap bisa taat kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami percaya Roh Kudus memperlengkapi kami semua anak-anak-Mu, supaya kami menjadi tampil sebagai anak-anak Tuhan adopsi yang sudah didewasakan melalui iman. Di dalam kasih karunia-Mu ini, kami boleh bersandar teguh bahwa rencana-Mu begitu indah bagi masa depan kehidupan kami bersama. Kami bersyukur ya Bapa, pakailah hidup kami semua, anak-anak-Mu yang kudus, supaya kami terus ya Tuhan bisa mempersembahkan dan berkarya di hadapan Allah. Oleh karena kemurahan hati Kristus Yesus Tuhan kami telah dipersatukan di dalam kebenaran-Mu yang sempurna. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa dalam surga, dan diberkatilah semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu yang telah menerima kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, di akhir pekan ini, dan untuk selama-lamanya. Kami akan terus setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku.
Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Kita akan jumpa besok dalam pertemuan ibadah raya minggu kita. Salam semuanya. Ya, kembali kepada, ya, terima kasih semuanya. Salam kudus semua.